Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Tiara. Di sini bareng Yosi mau ngebahas mengenai UTS ADE 2020. Di soal UTS ini disediain data tentang rata-rata pengeluaran bulanan per kapita di wilayah perkotaan menurut provinsi dan kelompok komoditas pada tahun 2018. Untuk nomor 1, diminta untuk eksplorasi data. Yang pertama itu kita bakal cari ukuran pemusatan untuk melihat bagaimana pusat gugusan data. Kita bakal cari mean atau rata-rata. Kita pakai function average. Terus kita cari untuk yang non pangan sama secara keseluruhan. Selanjutnya kita cari median dari setiap kelompok data. Terus kita cari nilai minimum. Pakai function min. Selanjutnya nilai maksimum pakai function max. Setelah mencari ukuran pemusatan data, kita cari ukuran penyebaran data untuk melihat seberapa jauh nilai tersebar satu dengan lainnya dari gugus data. Pertama, kita cari varians. Bisa pakai function var. Terus kita masukin datanya. Selanjutnya kita cari standar deviasi. Kita pakai function stdef. Nah, untuk range itu kita bisa cari dari nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Selanjutnya, kita bakal cari nilai kuartil 1. Pakai function kuartil. Terus input datanya. Satu karena kita bakal cari kuartil 1. Nah, selanjutnya kita cari Q2.
Selanjutnya cari Q3. Sama pakai kuartil. Terus ganti 3, soalnya kita bakal cari kuartil 3. Nah, IQR atau rentang antar kuartil yaitu Q3 dikurangi Q1. Nah, selanjutnya setelah kita cari nilai-nilai ini, kita jangan lupa untuk interpretasi. Jadi kalian tuh bisa jelasin maksud dari angka-angka itu tuh apa. Nah, untuk contoh interpretasinya itu ada di file jawaban UTS yang kita kirim. Terus kalian juga bisa plot datanya, bisa pakai histogram, bisa box plot, sama jangan lupa interpretasi dari si grafiknya. Selanjutnya nomor 2. Di nomor 2 ini jika rata-rata pengeluaran bulanan untuk komoditi pangan digunakan sebagai indikator ketahanan pangan, maka provinsi mana yang memiliki ketahanan pangan yang mencukupi. Berarti kan punya ketahanan pangan itu kalau kalau pengeluaran provinsi tersebut lebih besar atau sama dengan rata-rata. Jadi pertama kita cari rata-rata dari komoditi pangan. Nah, selanjutnya kita bisa pakai function if. Jadi jika si pengeluaran provinsi tersebut lebih besar sama dengan rata-rata, maka mencukupi. Terus kalau enggak berarti tidak mencukupi. Nah, terus tinggal tarik aja ke bawah. Nah, terus kelihatan kan mana provinsi mana aja yang memiliki ketahanan pangan. Kayak Aceh, Sumatera Barat, Riau, dan seterusnya. Selanjutnya, nomor 3 bakal dijelasin sama Yosi. Nah, di nomor 3 itu kita disuruh menguji asumsi sebaran data. Nah, uji asumsi sebaran data yang telah dipelajari di mata kuliah ADE itu adalah dengan cara melihat Kiki plotnya. Singkatnya begini, nanti itu dari Kiki plot itu bakalan terlihat titik-titik dari plot. Apabila titik-titik tersebut membentuk garis lurus, berarti cenderung mengikuti distribusi normal. Dan apabila tidak mengikuti garis lurus, berarti bukan distribusi normal. Untuk langkah-langkahnya nanti bisa kita bikin hipotesis 0, hipotesis 1, kemudian taraf signifikan yang kita gunakan yaitu alfa sama dengan 5%, terus statistik uji kita yaitu RQ yang nanti bakalan dihitung. Nah, untuk langkah-langkah uji asumsi sebaran data itu yang pertama yaitu mengurutkan data. Ini data awal belum diurutkan, kemudian kita urutkan pakai sort.
Nah, ini telah diurutkan. Kemudian kita beri ranking dari 1 sampai dengan N, sebanyak datanya. Di sini N-nya ada 34. Nah, kemudian kita cari di langkah kedua itu menghitung KI. Mencari PI dulu, yaitu probabilitas level atau level peluang dengan cara ranking tadi dikurangi 0,5 dibagi dengan N banyak data. Berarti ranking adalah 1, kemudian dikurangi 0,5 dibagi dengan banyak data tadi 34. Kemudian di drag ke bawah. Nah, selanjutnya itu menghitung KI atau kuartil normal standar. KI ini dihitung dengan function norm sin Q dari probability-nya, yaitu PI. Di drag lagi ke bawah. Nah, berikut adalah hasil tabel perhitungannya. Langkah selanjutnya yaitu membuat Kiki plot. Kiki plotnya udah kebentuk dari data yang kita inputkan tadi, di mana sumbu X-nya yaitu KI atau nilai kuantil normal standar, dan sumbu Y-nya adalah data yang telah diurutkan tadi. Dari plot ini terlihat bahwa si titik-titik ternyata cenderung mengikuti garis lurus. Berarti dari Kiki plot dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Namun untuk lebih pastinya kita lanjut mencari statistik ujinya RQ. RQ dihitung dengan rumus ini sebagai berikut. Untuk lebih mudahnya di Microsoft Excel kita bisa menghitung pakai Corel. Kemudian masukkan data yang telah diurutkan tadi. Dan nilai kuartilnya. Didapatkan hasil perhitungan RQ 0,97829. Nah, kemudian dilihat R-tabelnya. Kita akan membandingkan nilai RQ ini dengan R-tabel. Sebaran data mengikuti distribusi normal jika RQ-nya lebih besar daripada R-tabel. Nah, derajat bebas yang kita pakai itu adalah N kurang 2, berarti 34 dikurangi 2, 32. Didapatkan R-tabelnya adalah 3,49, dipakai taraf signifikan 5%. Nah, ternyata nilai RQ ini lebih besar daripada R-tabel. Artinya sebaran data mengikuti distribusi normal. Dan yang terakhir yaitu soal nomor 4. Ditanya komoditi apa yang dominan terhadap rata-rata pengeluaran bulanan per kapita untuk setiap provinsinya. Dari tabel soal itu terlihat bahwa totalnya itu non-food lebih besar daripada food. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa komoditi yang dominan terhadap rata-rata pengeluaran bulanan per kapita itu adalah komoditas non-pangan ini.
pembahasannya cukup sekian dari kita. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terus mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terus kalau ada yang mau ditanyain boleh chat ke kita aja. Aku Yosi dan juga Tiara dari Statistika 19. Semangat UTS-nya teman-teman. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.